Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzil Hidayatullah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Tema orasi kali ini adalah mewujudkan generasi Islam yang peduli bangsa Indonesia tangguh. Pemuda Islam adalah generasi penerus umat ini. Di tangan mereka lah umat berharap agar mereka meneruskan tongkat estafet perjuangan para salafus salih. Pemuda muslim diharapkan dari mereka untuk menggapai kejayaan umat, untuk mereka bisa meraih kembali kemuliaan kaum muslimin yang telah diraih para salafus salih. Islam banyak memberikan perhatian kepada para pemuda karena masa muda adalah masa keemasan, masa yang penuh dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan, meraih kemuliaan dan kejayaan bagi umat. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengisahkan tentang para pemuda-pemuda idaman, yang dari kisah tersebut bagi para pemuda untuk mengikuti jejak mereka. Di antaranya, kisah Ashabul Kahfi yang sangat amat menakjubkan dengan penuh dengan pembelajaran. Siapakah mereka? Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Maka Allah menambahkan petunjuk kepada mereka. Ashabul Kahfi, para penunggu gua, adalah para pemuda. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan akidah mereka dari kesyirikan yang telah merajalela di tempat kampung halaman mereka. Meskipun harus rela mengorbankan masa muda mereka untuk mempertahankan dan memperjuangkan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengisahkan mereka agar kita para pemuda jangan larut dengan nafsu syahwat, agar kita tidak larut dengan gemerlapnya dunia ini. Namun harus kita perhatikan bahwasanya ada yang paling berharga dari diri kita, yaitu akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemuda Ashabul Kahfi tersebut rela meninggalkan kampung halaman mereka dan masa muda mereka untuk beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah para pemuda kaum muslimin untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali memperjuangkan agama Allah dan kembali merebut kemuliaan dan kejayaan dari orang kafir yang telah menjajah kaum muslimin sejak berabad-abad lamanya. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang nabinya, tentang kekasihnya, ketika beliau berjuang menegakkan kalimat tauhid. Beliau harus berhadapan dengan raja yang sangat kafir dan zalim, berhadapan dengan kaum musyrikin di zamannya, tetapi ia tidak gentar. Beliau tetap teguh di atas pendiriannya, bahkan berani menghancurkan berhala-berhala mereka. Dia adalah seorang pemuda yang disebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah pemuda-pemuda idaman, itulah figur-figur pemuda yang dijadikan teladan dan meniti jejak mereka dalam berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengisahkan nabinya Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau waktu muda, beliau tidak melampiaskan hawa nafsunya. Beliau menjauhkan diri daripada gelapnya dunia yang fana ini. Ketika seorang ratu membujuk dan merayu beliau untuk berbuat kekejian, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya. Padahal beliau adalah seorang pemuda di mana masa-masa yang bergejolak nafsu syahwat. Namun beliau tahu bahwasanya itu semuanya akan meninggalkan hal-hal yang sangat amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wanita-wanita di kota itu mengatakan, seorang ratu membujuk anak muda, yaitu seorang pemuda Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah para pemuda yang meninggalkan nafsu syahwatnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah figur-figur idaman yang selayaknya untuk kita teladani, yang telah Allah kisahkan dalam Al-Quran, yang kisahnya Allah abadikan sebagai bentuk kemuliaan kemudian Allah kepada para pemuda tersebut. Jika kita mau menjadi manusia yang mulia, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah dan berjuang di atas agama Allah. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di suatu hari yang tiada naungan kecuali hari tersebut.
Di antaranya seorang yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda, tidaklah kita ingin untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dan naungan Allah di hari yang sangat amat mengerikan ini. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadi salah satu di antaranya, yaitu menjadi para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergeser telapak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang usianya untuk apa ia sia-siakan, tentang masa mudanya untuk apa ia sia-siakan. Maka sebelum penyesalan itu datang, kewajiban kita betul-betul menggunakan masa yang penuh dengan kebaikan ini dengan penuh power untuk kita beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di atas agama Allah. Agar kita betul-betul menjadi pemuda yang menjadi harapan agama dan masyarakat kaum muslimin. Ikutilah jejak mereka, para pemuda-pemuda idaman, untuk kita beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai kemuliaan dan kejayaan dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemuda-pemuda yang bermanfaat bagi agama, masyarakat dan negara kita. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.